Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam soliditas, salam solidaritas. Kawangan pekerja yang saya hormati seluruh tanah air, senang sekali pada siang hari ini pimpinan cabang SPKP SPSI Kota Bekasi bisa mewawancari salah satu tokoh perburuhan di Indonesia. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak R. Abdullah. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat SPKP SPSI, sekaligus juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam terkait dengan terjadinya pekerja yang terdiagnosis menderita COVID-19. Oleh karena itu kita akan langsung saja mewawancara Pak Abdullah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat SPKP SPSI di Jakarta, sekaligus juga sebagai Ketua DPC SPSI Kota Bekasi. Selamat siang Pak Abdullah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan cabang SPKP SPSI Kota Bekasi, Pak, pengen dapat gambaran lebih utuh terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Apa yang menjadi kebijakan pimpinan pusat untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja seluruh Indonesia? Baik, Bung Herman, begitu terjadi pandemi COVID di Indonesia, sudah barang tentu pimpinan pusat SPKP SPSI segera melaksanakan rapat pimpinan pusat SPKP SPSI untuk melakukan satu langkah-langkah strategis dalam rangka penanggulangan. Atas dasar itu maka pada paruh waktu bulan Maret yang lalu kita rapat bersama-sama dengan pengurus pimpinan pusat dan pleno dan melibatkan beberapa unsur dari pimpinan cabang maupun BUK SPSI wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten. Setelah itu kita putuskan secara bersama-sama untuk mengambil dua langkah. Langkah yang pertama adalah kita membentuk tim untuk penanggulangan COVID dengan membentuk tim advokasi penanggulangan COVID di seluruh Indonesia untuk keluarga besar SPKP SPSI, yang kita tahu bahwa anggota keluarga besar SPKP SPSI tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang paling barat adalah PT Unilever yang ada di Medan, dan yang di paling timur adalah di PT Freeport Indonesia. Langkah yang dilakukan pertama adalah membentuk tim penanggulangan COVID melalui tim advokasi. Yang kedua adalah kita yang bersifat ad hoc. Adapun langkah yang kedua adalah membentuk filantropi sebagai penanggulangan dan memberikan santunan kepada pekerja yang terdampak COVID di lingkungan perusahaan. Atas dasar itu maka dari dua kebijakan itu, alhamdulillah kita bersyukur struktur administrasi kita bisa melaksanakan secara bersama dengan berbagai kekurangannya. Tapi yang jelas pimpinan pusat membentuk tim, pimpinan daerah membentuk tim, pimpinan cabang membentuk tim, pimpinan unit kerja juga membentuk tim untuk penanggulangan COVID tersebut. Berkenaan dengan advokasi, tugasnya di bawah kendali bidang advokasi, ini Bung Saiful Anwar dan kawan-kawan termasuk LBHR. Adapun filantropi di bawah kendali bidang sosial ekonomi. Khusus untuk bidang advokasi, tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan advice, memberikan saran, memberikan pendampingan, termasuk dalamnya melakukan advokasi manakala terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha akibat dampak COVID. Kita tahu bahwa dampak COVID variasinya adalah ada perusahaan yang sangat settle, artinya tidak begitu terpengaruh akibat dampak COVID, tapi ada yang agak sedikit mengalami kesulitan, ada yang sangat-sangat sulit dan bahkan mengalami satu kelumpuhan industri, kelumpuhan produksi. Dengan demikian kalau kita diagnosa, ada yang sehat, ada yang flu-flu saja, ada yang pilak-pilak saja, dan bahkan ada yang stroke. Atas dasar itu maka betapa pentingnya bidang advokasi ini untuk memberikan supervisi, memberikan advice, memberikan saran dan pandangannya agar serikat pekerja bersama-sama perusahaan bisa berbagi peran dan berbagi tugas untuk ringan sama dinding dan berat sama dipikul. Dengan harapan sudah barang tentu antara serikat pekerja dengan pengusaha dalam rangka menghadapi COVID ini tidak saling memanfaatkan momentum untuk menganiaya atau mencerai pihak lain. Pengusaha katakanlah memanfaatkan momentum COVID ini dengan mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, bahkan mengurangi PHK dengan tanpa pesangon dan seterusnya. Ini satu tindakan yang kurang pas. Namun demikian, serikat pekerja juga kami himbau keluarga besar SPKP SPSI untuk berbagi peran, untuk ringan sama dingin, berat sama dipikul. Untuk apa? Sudah tentu harapannya mereka bisa memberikan kontribusi pikiran-pikiran cerdas untuk membantu perusahaan keluar dari dampak buruk dari COVID ini. Yang kedua berkenaan dengan filantropi.
kita bersyukur di wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten, sebagian kalangan perusahaan merumahkan, mengurangi jam kerja, mengurangi kerja, dan bahkan mengurangi upah, sudah melakukan langkah-langkah. Diantaranya adalah melakukan suatu iuran bersama, iuran sukarela, sumbangan sukarela dengan penyimbangan 1 kilogram beras. Dan ini sudah dibantu pada beberapa teman-teman yang sudah kurang beruntung terhadap dampak COVID. Atas dasar itu maka sekali lagi COVID ini mudah-mudahan berlalu. Dengan demikian maka momentum hari ini adalah momentum yang terbaik bagi pengusaha dan pekerja untuk saling bergandeng tangan, untuk memastikan agar hubungan industrial betul-betul terjaga dan sekaligus secara bersama-sama bisa keluar dari dampak COVID ini. Saya pikir sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah sebagai Ketua Umum, bahwa di tingkatan pimpinan pusat sudah membuat 2 kebijakan strategis terkait dengan penanganan COVID. Yang pertama tadi disampaikan terkait dengan pembentukan tim gugus tugas, dan yang kedua terkait dengan filantropi. Tapi belakangan ini saya ingin tahu Pak Abdullah, ada terjadi beberapa pekerja yang terdiagnosis mendapatkan atau positif COVID-19. Misalnya di Jawa Timur, dan terakhir kita mendapatkan salah satu anggota kita dari PT Unilever yang terdiagnosis positif COVID-19. Kira-kira dari pimpinan pusat, apakah tanggapan sekaligus mungkin langkah-langkah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Sesuai dengan laporan yang diterima oleh pimpinan pusat, ada beberapa perusahaan memang keluarga besar SPKPSPSI, salah satu diantaranya NHM yang ada di Indonesia bagian timur, mengalami dampak COVID juga cukup besar dampaknya, termasuk dalamnya PT Freeport Indonesia yang sampai hari ini juga sedang diupayakan secara maksimal penanggulangan, pencegahan, dan sekaligus untuk penyehatan kembali. Yang terakhir kami dapat informasi juga secara tertulis dari teman-teman dari PUK SPKPSPSI Unilever. Ini satu prihatin yang mendalam bagi kita bersama. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini untuk dan atas nama keluarga besar SPKPSPSI dan sekaligus untuk dan atas nama Ketua Umum menyampaikan ucapan terima kasih dan menghargai yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah melakukan upaya maksimal bersama-sama tim penanggulangan COVID melalui gugus tugas, baik dari unsur pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, baik aparat kepolisian maupun aparat pemerintah lainnya, Kodim dan seterusnya, termasuk dalamnya manajemen PT Unilever, termasuk kerjasama dengan PUK untuk secara cepat melakukan penanggulangan terhadap dampak COVID ini. Pak Abdullah, mungkin satu hal yang saat ini sedang beredar dan cukup menarik untuk memberikan respon, yaitu ada sebagian masyarakat yang masih menganggap COVID sebagai sebuah stigma. Ini saya pikir sesuatu yang perlu diluruskan mungkin dari pimpinan pusat. Kami mohon Pak Abdullah bisa menyatakan himbauan kepada kalangan masyarakat terkait dengan situasi ini. Memang stigma tanda kutip, stigma buruk, stigma negatif terhadap teman-teman yang terdampak COVID ini memang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Unilever dan masyarakat sekitar Unilever maupun masyarakat Bekasi, karena memang media ini memberikan informasi yang sangat-sangat subjektif terhadap orang yang mengalami dampak COVID ini. Sekalipun kita tahu bahwa dampak COVID ini sebenarnya kayak flu saja gitu ya toh. Namun demikian sewaktu-waktu orang begitu cemasnya terhadap COVID karena mungkin mendramatisasi keadaan. Yang demikian memang kami menghimbau melalui kesempatan hari ini, kami berharap banyak bahwa COVID yang terjadi di PT Unilever terdampak terhadap 19 orang, harapannya teman-teman pekerja, masyarakat, siapapun harapannya tidak membuat stigma negatif dan mengasingkan diri yang pada akhirnya justru semakin sulit. Yang lebih penting adalah semacam keterbukaan dan sekaligus penanggulangan. Kita tahu bahwa pemerintah bersama-sama pengusaha, termasuk serikat pekerja di dalamnya, sudah berusaha maksimal untuk melakukan penanggulangan ini. Mudah-mudahan sudah barang dalam waktu yang segera, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sudah tertanggulangi secara seksama, dan harapannya sudah barang tentu tidak mewabah ke plan-plan yang lain. Kita tahu dari 7 plan sekali lagi yang terjadi hanya 1 plan, yaitu PDB, yang mudah-mudahan bisa tertanggulangi dan tidak menjalani plan yang lain. Dan sekaligus sekali lagi stigma negatif ini kayaknya kok ya terlalu berlebihan lah. Oleh sebab itu kami berharap banyak kepada masyarakat maupun kepada pekerja
kejadian ini anggap saja kejadian yang tidak mencemaskan. Dengan harapan mudah-mudahan sekali lagi baik pengusaha, pemerintah dan masyarakat bisa menanggulangi secara seksama. Dan terkait dengan hal ini saya pikir ini sebuah pertanyaan terakhir Pak Abdullah, untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi, memastikan mereka bekerja di tempat yang aman dan sehat setiap harinya, meskipun sekarang kita sudah masuk ke era PSBB proporsional di Jawa Barat. Kira-kira himbauan seperti apa yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat maupun sebagai Ketua DPC SPSI Bekasi, baik terhadap pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, baik masyarakat dan masyarakat, agar berbagai kejadian ini tidak terulang di kemudian hari, khususnya kejadian penyebaran COVID di tempat kerja? Ya, kita tahu memberi apresiasi yang dalam lah pada para pekerja yang secara sukacita, ikhlas, penuh tanggung jawab dan penuh komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja untuk tetap melaksanakan proses produksi. Begitu ya pengusaha yang begitu bijaksana untuk melakukan satu kebijakan tetap melaksanakan produksi dengan tetap berpegang teguh terhadap protokol kesehatan. Atas dasar itu maka kami menghimbau kepada keluarga besar serikat buruh selain SPKP-SPSI untuk tetap berpegang teguh pada norma-norma dan etika serta aturan yang berlaku khususnya di dalam rangka penanggulangan COVID. Saya pikir sudah cukup rigid, cukup jelas, ya, cukup komprehensif, dan harapan mudah-mudahan ketika semua melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, insya Allah mudah-mudahan sekalipun proses produktif tetap dilaksanakan, mudah-mudahan tidak terjadi wabah COVID untuk yang kali kedua. Mudah-mudahan wabah COVID yang pertama ini pertama dan terakhir, dan harapan mudah-mudahan ke depan segera berakhir dampak COVID ini. Baik, terima kasih banyak Pak Abdullah atas wawancara singkat tapi sangat krusial dan strategis buat kita semua. Mungkin ada hal terakhir yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing statement. Yang pertama sudah berangtu kami menyampaikan haru keprihatinan yang mendalam kepada teman-teman yang terdampak COVID, tapi sangat bersyukur dan berbahagia kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian masyarakat dan bekerja. Dengan harapan mudah-mudahan mari kita berbagi peran, mari kita berbagi tugas, mari kita saling bahu-membahu antara pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk melaksanakan tugas secara seksama. Sekali lagi, momentum hari ini adalah momentum kebersamaan antara pekerja dan pengusaha dan momentum kebersamaan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam memastikan agar COVID ini tetap bisa tertanggulangi dan sekaligus proses produksi dan hubungan industrial bisa terjaga, yaitu hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Semoga Tuhan memberikan bimbingan kepada kita dan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Abdullah, terima kasih banyak atas wawancara yang sangat menarik ini. Selamat siang.